Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Sadam, salam sehat. Pada video kali ini saya ingin membahas tentang HNP, hernia nucleus pulposus, atau biasa dikenal dengan saraf terjepit. Silakan teman-teman support terus channel ini dengan cara subscribe agar channel ini dapat terus berkembang. Jangan lupa juga klik logo lonceng untuk dapat info terbaru dari saya. HNP ini ataupun saraf kejepit ini di mana bantalan pada tulang belakang ataupun tulang vertebra ini menonjol sehingga dapat menjepit saraf yang berada di belakangnya. Jadi menimbulkan keluhan ataupun menimbulkan gangguan. Jadi penyakit saraf terjepit ini tidak mengenai hanya orang tua saja, bisa mengenai dewasa juga bisa, terakibat dari perilaku yang buruk, gaya hidup yang buruk. Jadi apabila teman-teman mengalami gangguan seperti kesemutan di daerah bokong, leher, punggung, tangan, itu jangan dianggap remeh. Keluhan bisa disertai dengan rasa kesemutan, kemudian nyeri, ataupun kelemahan anggota gerak. Apabila gejalanya berat ataupun keluhannya berat, itu bisa menyebabkan gangguan buang air kecil, gangguan buang air besar, dan juga dapat kelumpuhan. Lokasi sering terjadinya saraf kejepit ini biasanya di lokasi yang sering digerakkan, misalnya seperti di leher ataupun di pinggang. Penyebab paling sering itu biasanya karena kesalahan posisi tubuh, kesalahan pergerakan, ataupun cara duduk yang salah. Sebenarnya usia berapapun bisa terkena, tetapi jika usia tua, faktor risikonya lebih besar karena terjadi kelemahan otot ataupun kekuatan ototnya mulai berkurang, kepadatan tulangnya mulai berkurang, elastisitas tulangnya berkurang, jadi istilahnya tulangnya sedikit kaku sehingga dapat memudahkan ataupun menyebabkan terjadinya pergeseran tulang sehingga menyebabkan saraf terjepit. Nah, penyebab yang ini biasanya paling sering terjadi, yang sering dilakukan oleh teman-teman di rumah, misalnya menghentak-hentakkan leher, misalnya lehernya terasa pegal, pundaknya terasa pegal, kemudian dihentak-hentakkan, kemudian misalnya menghentakkan pinggang, itu tidak boleh. Itu bisa menyebabkan terjadinya pergeseran tulang. Jadi apabila misalnya teman-teman pegal, itu bisa merelaksasikan tubuh. Mengangkat barang itu membungkuk, misalnya barang yang berat, teman-teman mengangkatnya itu membungkuk, itu tidak boleh. Yang benar itu misalnya kita jongkok, kita dekatkan barangnya, kemudian baru kita angkat. Kemudian untuk laki-laki ini paling sering, misalnya sering menaruh dompet di kantong belakang di celana, misalnya dompetnya tebal pula, misalnya duitnya lagi banyak ataupun lagi ATM-nya lagi penuh-penuhnya gitu ya. Jadi istilahnya duduknya agak miring. Nah, jadi posisi tubuh kita juga miring. Jadi itu tidak boleh. Itu merupakan faktor risiko menyebabkan terjadinya saraf terjepit. Salah dalam posisi bantal. Biasanya posisi bantal itu yang benar itu ketika kita tidur menggunakan bantal, itu bahu ikut diganjal, mulai dari bahu ke kepala itu mulai diganjal. Karena apa? Bentuk huruf C terbalik itu normalnya bentuk tulang leher kita. Jadi kalau kita misalnya terlalu menekuk, terlalu datar, itu tidak bagus juga. Wanita yang sudah menopause ini juga berpengaruh. Jadi gangguan dari hormon estrogen sehingga menyebabkan terjadinya gangguan penyerapan kalsium, bisa menyebabkan terjadinya pergeseran tulang. Misalnya pekerja kantoran yang duduk terlalu lama, kemudian posisi duduknya juga salah atau terlalu miring ataupun terlalu rendah, itu tidak baik. Jadi misalnya posisi statis ini tidak bagus, bisa menyebabkan terjadinya saraf terjepit. Bagaimana yang baiknya? Istilahnya duduknya itu misalnya kita menyesuaikan posisi di bangku atau kursi, kemudian setiap 1 jam kita melakukan relaksasi. Misalnya yang hobi di depan komputer terlalu lama, kemudian istilahnya mousepadnya itu salah, jadi tangannya menggantung seperti ini. Ya, jadi yang bagusnya tangannya itu ikut tertopang. Jadi kalau tangannya menggantung menyebabkan otot leher ini kaku, jadi bisa menarik tulang. Jadi bisa menyebabkan tulang itu jadi bergeser. Obesitas atau kegemukan. Jadi kegemukan ini juga bisa menyebabkan terjadinya penekanan atau pergeseran dari tulang belakang kita. Nah, itu merupakan penyebab-penyebab yang apabila dilakukan berulang-ulang itu bisa menyebabkan terjadinya saraf terjepit. Nah, bagaimana yang penyebabnya langsung? Jika penyebabnya langsung itu biasanya akibat kecelakaan. Bisa kecelakaan bermotor, bisa kecelakaan bermobil, jadi tulang
belakangnya mengalami pergeseran dan menekan saraf. Gejala khas dari penyakit ini seperti apa? Jadi kelainan ataupun keluhan yang ditimbulkan itu sesuai di daerah yang terkena. Jadi di daerah yang terkena itu memiliki cabang persarapannya. Jadi ciri khasnya juga nyerinya, keluhannya itu tidak bisa ditunjuk di satu titik. Misalnya saya nyerinya di bokong sekitar sini-sini, sekitar di sini, cuman tidak jelas letaknya. Kemudian juga bisa menjalar sampai ke paha, kemudian ke betis dan juga ke jari-jari kaki. Apabila keluhannya terdapat di bagian leher, itu leher merasa tidak nyaman ataupun tengguk merasa nyeri ataupun pegal ataupun berat, kemudian menjalar ke tangan di daerah pinggang. Misalnya daerah pinggang tadi menjalar ke bokong, ke paha, ke betis dan ke jari-jari kaki. Keluhannya ini bisa nyeri, bisa kesemutan, jadi juga bisa terjadinya kelemahan anggota gerak dan juga bisa menyebabkan adanya mati rasa sama sekali ataupun kelumpuhan, gangguan BAK, gangguan BAB. Jika gejalanya masih ringan atau keluhannya awal, itu biasanya nyerinya yang lebih relatif dominan karena sarafnya itu masih bagus. Apabila tersentuh sedikit saja menimbulkan reaksi nyeri yang berlebihan. Tetapi jika gejalanya yang berat, itu nyerinya sudah tidak dominan. Yang lebih dominan itu misalnya kesemutan ataupun sensasi terbatas ataupun kelemahan anggota gerak. Yang membedakan nyeri pinggang biasa dengan saraf terjepit ini apabila lokasinya di pinggang. Kalau nyeri pinggang biasa itu lokasinya bisa ditunjuk, tapi kalau saraf terjepit ini seperti saya sebutkan tadi tidak bisa ditunjuk satu titik karena nyerinya menjalar, kesemutan dan sebagainya. Gejala yang paling sering juga misalnya otot kaki melemah apabila melakukan kegiatan tertentu. Jadi intinya tergantung keluhannya atau kerusakannya, gangguannya di mana. Misalnya apabila di sistem saraf motorik itu gangguannya kelemahan anggota gerak dan kelumpuhan. Apabila gangguannya di sistem saraf sensorik itu bisa terjadinya baal, kesemutan, mati rasa atau sensasi terbatas. Apabila di otonom itu bisa menyebabkan gangguan BAK, BAB dan juga mempengaruhi dari detak jantung. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Silakan bagikan video ini dan jangan lupa subscribe. Pengenalan dari penyakit saraf terjepit ini dari mulai gejala dan mulai penyebab paling sering. Jadi untuk itu hindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan terjadinya saraf terjepit ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sampai jumpa.